Kembali lagi, kali ini kita akan membahas terkait dengan tugas riset operasi, yang mana ini akan mencakup beberapa soal yang akan kita jawab. Baik, pada soal pertama ini terkait dengan pengambilan keputusan, yang mana kita akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan soal terkait kriteria maksimasi dan juga kriteria minimasi. Baik, untuk kriteria maksimasi ini dapat diselesaikan dengan melihat angka yang memiliki angka paling besar. Jadi kita dapat melihat pada kolom yang memiliki angka-angka paling besar. Yang kita lihat pada tabel di samping adalah yang kita dapatkan angka 40, 25, dan 15. Angka-angka ini dapat menunjukkan bahwa dapat menghasilkan keuntungan yang tertinggi, dan yang akan kita pilih adalah angka paling besarnya, dan angka yang paling besar adalah angka 40. Jadi kita akan memilih kriteria maksimasi dengan nilai 40, yang mana nilai 40 ini berada pada fasilitas besar. Untuk kriteria minimasi ini adalah sebaliknya, tapi hal yang harus diperhatikan bahwa alternatif yang kita pilih ini adalah yang dimana memang memiliki atau alternatif yang terburuk, tapi juga dapat menghasilkan keuntungan, yang dimana ada di kolom yang telah dilihat, angka-angka yang dipilih adalah 6, 9, dan juga 15, dan angka yang paling baik walaupun memiliki kondisi terburuk adalah angka 15. Jadi untuk kriteria minimasi kita akan memilih angka 15. Jadi alternatif yang dipilih berdasarkan kriteria maksimasi adalah yang bernilai 40 juta, yang mana terletak pada fasilitas besar, sedangkan kriteria minimasi yang dipilih adalah nilai payoff-nya sebesar 15 juta. Yang mana ini memberikan keuntungan meski pada kondisi terburuk. Soal yang kedua adalah soal terkait penuasan, yang mana bisa teman-teman lihat pada layar telah menampilkan soal terkait penuasan ini, yang mana kita akan menyelesaikan bagaimana mengatur tugas keempat tim pendamping sehingga total jarak yang harus ditempuh adalah minimum. Karena yang ditanya adalah total jarak minimum, maka semua pada baris akan dikurangi dengan nilai terkecil di setiap baris. Teman-teman bisa melihat pada tabel di samping. Setelah membuat tabel, selanjutnya yang kita lakukan ialah mengurangi semua nilai pada baris dengan nilai terkecil di setiap baris. Setelah kurangi, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel 2 di bawah. Langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah memastikan setiap baris telah memiliki angka 0 dan memastikan setiap kolom memiliki angka 0. Tapi pada tabel 2, kita baru memiliki setiap baris memiliki angka 0 dan setiap kolom belum memiliki angka 0. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah setelah memastikan setiap baris memiliki angka 0, ialah memastikan setiap kolom juga memiliki angka 0. Tetapi pada tabel 2 tadi telah terlihat bahwa setiap kolom belum memiliki angka 0. Jadi caranya adalah kolom yang belum memiliki angka 0, maka semua angka dalam kolom tersebut akan dikurangi dengan angka yang terkecil yang ada pada kolom tersebut. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel 3 di samping. Langkah selanjutnya setelah memastikan setiap kolom memiliki angka 0 ialah menarik garis horizontal ataupun vertikal untuk menutup semua nilai 0. Hasil yang didapatkan adalah 3 garis, di mana 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Bisa dilihat bahwa jumlah garis ini belum memenuhi untuk bisa dikatakan sebagai tabel yang optimal. Karena jumlah garis yang didapatkan hanya 3 dan ini tidak sesuai dengan jumlah kolom dan juga baris, yang mana jumlah kolom dan baris adalah 4, sedangkan garis yang didapatkan hanya 3. Jadi tabel belum optimal. Langkah selanjutnya adalah harus membuat tabel revisi, yang mana teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera pada layar. Setelah melakukan revisi, kita bisa lihat pada tabel keempat, yang dimana telah berisi elemen atau angka yang telah ditambah ataupun dikurangi oleh elemen terkecil, yang dimana adalah angka 15 yang tidak dilewati oleh garis. Jadi teman-teman bisa lihat pada
tabel yang keempat, hasil revisi tadi. Setelah merevisi tabel, langkah selanjutnya adalah menarik garis. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang kelima, yang dimana jumlah garis, baik garis horizontal dan maupun vertikal, yang didapatkan berjumlah 4, yang dimana ini sudah sesuai dengan syarat untuk dikatakan bahwa tabel ini telah optimal. 4 garis ini terdiri dari 3 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Langkah selanjutnya adalah membuat schedule untuk keempat tim. Ini dimulai dengan melihat baris yang memiliki angka 0 paling sedikit. Lalu bisa dilanjutkan dengan memilih baris mana saja yang memiliki angka 0. Jika terdapat baris yang memiliki angka 0 pada kolom yang sama, maka bisa dipilih salah satu yang ingin dipilih. Tapi angka 0 yang sudah dipilih pada kolom tersebut sudah tidak bisa diisi lagi atau dipilih lagi. Hasilnya bisa teman-teman lihat pada tabel ke-6 di samping. Jadi ini adalah tampilan schedule yang telah kita buat, yang dimana angka yang digunakan pada tabel jarak adalah angka yang ada pada tabel 1 atau yang berada pada soal tadi. Baik, tim 1 bisa kita lihat bahwa berada pada lokasi B dengan jarak 90. Lalu tim 2 berada pada lokasi A dengan jarak 100, tim 3 pada lokasi C dengan jarak 140, dan tim 4 berada lokasi D dengan jarak 120, yang mana total jarak minimum yang ditempuh adalah 450. Selanjutnya adalah soal ketiga atau soal terakhir yang membahas terkait transportasi. Dalam soal ini kita akan menentukan pola distribusi yang akan memberikan biaya terendah. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah membuat tabel seperti tabel 1 di samping ini, yang mana teman-teman bisa lihat bentuk tabel di samping kiri. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mencari beberapa banyak ataupun jumlah yang akan dialokasikan dari setiap pabrik kepada setiap lokasi. Selanjutnya ialah menentukan jumlah yang akan dialokasikan oleh tiap-tiap pabrik ke tiap-tiap lokasi, yang dimana hal ini membutuhkan kita untuk memperhatikan angka pada kolom supply dan baris demand. Langkah ini dimulai ataupun diawali dari baris paling bawah, yaitu pada pabrik 3. Dengan jumlah nilai demand-nya adalah 150 dan nilai supply-nya adalah 80. Kita akan memilih angka yang terkecil di antara kedua angka ini, yang mana sudah terlihat bahwa 80 lebih kecil dari 150. Jadi angka yang dipilih adalah 80. Lalu kita lihat apakah ini sudah memenuhi kebutuhan atau supply yang dibutuhkan. Jika sudah, maka baris samping bisa diberikan tanda X, dan hasilnya bisa teman-teman lihat pada tabel 2 di samping. Langkah yang telah kita lakukan tadi akan kita lakukan lagi untuk mengisi kolom serta baris yang belum terisi. Langkah ini berlaku untuk baris serta kolom selanjutnya ya. Jadi hasilnya bisa teman-teman lihat seperti tabel di samping. Langkah selanjutnya ialah mengalihkan jumlah beton yang akan dialokasikan dengan nilai asli atau nilai yang berada pada kanan atas tiap-tiap kolom tadi, yang bisa teman-teman lihat lagi pada tabel 2. Hasil dari perkalian tersebut totalnya ialah 2060, dan pola distribusi dengan biaya terendah yang didapatkan adalah pabrik 1 berada pada lokasi B dengan total beton 70 ton, lalu pabrik 1 juga berada pada lokasi C dengan total beton 50 ton, pabrik 2 pada lokasi A dengan 70 ton, pabrik 2 pada lokasi C dengan 10 ton, dan terakhir pada pabrik 3 pada lokasi A dengan total betonnya adalah 80 ton.